Hari ini saya mau bicara tentang dimusuhi orang. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dimusuhin orang itu kadang-kala ya kita juga pikir kita nggak makan dari orang itu, tapi kadang-kala gini, nyebelin juga sih gitu. Karena kalau orang cuma memusuhi, mengutuki masih mending gitu ya kan. Tapi biasa orang kalau memusuhi itu sekaligus mengutuki, mendoakan hal-hal yang jahat dalam hidupnya. Bahkan kalau perlu menyebarkan fitnah dan banyak hal lagi. Tapi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, hari ini selalu saya mesti ingatkan buat setiap saudara, bukan apakah saudara disukai atau dimusuhi, tapi bagaimana Tuhan tetap berkenan dengan hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya betul banyak hal baik yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kita. Mazmur 69, Mazmur pasal 69 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, itu yang kita bahas dalam pembahasan tentang dimusuhi orang. Mazmur 69 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung dari Daud. Jadi Daud sendiri yang menuliskan Mazmur ini. Selamatkan ya aku, ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Daud dalam masa-masa sukarnya, karena dia dimusuhi orang, dia menyebut dirinya sendiri seperti seorang yang sedang hampir tenggelam. Dia katakan apa? Air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam dalam apa? Rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sampai pemazmur merasa bahwa ini bukan sekadar hanyut di air, tapi hanyut di rawa yang berbahaya. Ayat yang keempat, lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Kok sepertinya Allah nggak bertindak? Kok sepertinya Allah nggak berbuat? Kok sepertinya Allah nggak menjawab doa? Ayat yang kelima, orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Wah, ini ya, orang-orang yang membenci aku tanpa alasan, artinya orang benci aku lalu cari-cari alasan untuk benci aku lebih banyak daripada rambut di kepadaku. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, siapa penulis Mazmur ini? David himself. Daud. Siapa Daud? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Daud adalah seorang raja. Daud adalah seorang penyelamat Saul. Daud adalah penyelamat bangsa Israel. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di tengah segala kehebatannya, pasti tentu ada segala macam kekurangannya. Tetapi sampai akhirnya Daud pada anggapan, orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak dari rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, memang khotbah minggu ini berhubungan erat dengan apa yang sudah saya sampaikan minggu lalu, yaitu tentang fitnah. Karena biasanya mengapa seorang bisa dimusuhi? Karena adanya fitnah dan rekayasa. Lihat selanjutnya ini kan. Lalu ayat yang ke-6. Ya Allah, dikatakan apa di situ? Engkau mengetahui kebodohanku. Dengan lain kata, pemazmur berkata, aku gak mau sok merasa benar, aku gak mau sok merasa hebat, betul aku lemah, betul aku bodoh, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Ayat yang ke-7, janganlah mendapat malu oleh karena aku, orang-orang yang menantikan engkau, ya Tuhan Allah semesta alam, janganlah kena noda oleh karena aku, orang-orang yang mencari engkau, ya Allah Israel. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa pelajari bahwa ada dua hal yang menakutkan ketika kita dimusuhi. Yang pertama adanya fitnah, dan yang kedua adanya rekayasa. Nah, itu yang Daud sedang mau katakan. Bahkan orang yang memusuhi aku tanpa sebab, aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Nah, lihat selanjutnya, Mazmur 38 ayat 20 sampai 23. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku, ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mau perhatikan ini. Mereka membalas yang jahat kepadaku, ganti yang apa?
baik. Nah, bukankah ini hal yang paling menyakitkan dalam hidup ini? Ketika saudara berusaha berbuat yang baik kepada seseorang, tiba-tiba, dengar, membalas yang jahat dengan yang jahat, sudah salah kata Alkitab. Tapi ini, bayangkan kita berjuang berusaha berbuat yang baik, tapi tiba-tiba dibalaskan yang jahat. Waduh, sebagian kita akan lose temper dengan berkata, waduh, lu mau gue siram pakai air keras atau gue bacok pala lu sekalian, ya kan? Nah, tapi ayat ini bahkan bilang apa? Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Ada banyak orang karena mau coba lurus dalam perusahaan, karena mau bekerja dengan betul, karena mau bayar pajak dengan baik, karena mau melakukan aturan kantor dengan benar, justru yang seperti ini akan dibenci orang, ya kan? Nah, saya mau bilang, we are living in a crazy world. Kita ada di dunia yang sangat gila, saudara-saudara. Bahwa orang yang mau hidup lurus, malah diputusin sama pacarnya. Wah, gila pacar gue. Masa pacaran kok begitu, kesenggol sedikit, darah Yesus, darah Yesus. Pacar model apaan? Gue pacar sama dia kayak pacar sama suster, tahu, ya kan? Nah, sebagian lagi berkata, kalau cowok gue sampai curiga dia homo kali, apaan? Gue bingung ya. Gue pacar sama dia nih. Gue sebagai cewek ya udah berusaha gitu supaya hangat gitu. Rok udah gue bikin mini sedikit, baju udah gue bikin hangat gitu, sempit gitu kira-kira kan. Kayak udah lepet gue di dalamnya gitu, ya kan? Tapi tiba-tiba cowok gue nyenggol aja nggak pernah, ngeraba aja nggak pernah. Lama-lama gue pikir cowok gue nggak bisa hangat gitu cintanya. Gue pikir hombreng kali dia. Nah, ini yang saya mau bilang. Dikatakan mereka memusuhi aku karena aku mengejar apa? Yang baik. Iya kan? Kalau saudara mulai tinggalkan minum mabuk, saudara mulai tinggalkan judi, saudara mulai masuk dalam pelayanan, saya mau bilang, banyak orang yang memusuhi saudara. Ada banyak orang yang bilang, cie, sekarang udah pelayanan nih, hati-hati loh, tumbuh sayap jadi malaikat loh, ya kan. Nah, ini yang Alkitab sudah bilang, bahwa mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Ayat yang ke-22, jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripadaku, ayat 23. Segeralah menolong aku, ya Tuhan keselamatanku. Nah, satu ayat penting lagi saya mau saudara lihat. Markus 13 ayat 13. Wah, ini lebih ngeri lagi. Dikatakan apa? Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, artinya yang tidak goyah, yang tetap mempertahankan imannya, yang tetap setia, yang tengah dimusuhi tidak membalas, yang di tengah dimusuhi tetap memberkati, yang di tengah dimusuhi tetap melakukan kebenaran. Alkitab bilang, tidak akan dikecewakannya. Kenapa? Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Haleluya! Prinsip utama dalam kehidupan ini saya pelajari, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Dan ini selalu berulang-ulang saya mau jelaskan buat setiap saudara. Kenapa? Karena kesalahan kita, problema kita seringkali adanya di sini. Kita berusaha nyenangin hati semua orang. Aduh, kayaknya saya gimana ya supaya senangin hati semua orang. Tanpa kita sadari kita jatuh pada kemunafikan. Kita berusaha menjilat. Kita akhirnya jadi orang yang gak punya prinsip. Prinsip utama dalam kehidupan ini, kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Semua wanita bilang sama saya gak bisa nyenangin hati semua orang. Amin? Iya dong. Saya gak bisa senangin pacar saudara yang selalu mau ngajak saudara berzina. Saya gak bisa selalu nyenengin hati pacar saudara yang bawaannya ingin check in di kamar gitu, ya kan? Gak bisa, iya kan? Dan saya gak bisa nyenengin hati semua orang yang mau ngajak saudara pergi ke nonton apa itu namanya, segala tarian striptis lah, segala tayangan-tayangan cabul lah gitu, ya kan? Dan kalau kita nolak, langsung bilang, cie, sok suci lu, sok rohani lu. Loh, biarin aja, kita gak bisa nyenangin hati semua orang kok. Iya kan? Dengar baik. Namun juga harus kita ingat, jika semua orang tidak menyukai kita, ini kan, iya kan? Jangan-jangan juga ada yang gak beres dalam hidup kita, ya kan? Ada yang bilang, wah semua orang membenci saya pendeta, wah semua orang membenci saya. Loh, saudaraku, kita gak bisa nyenangin hati semua orang. Tetapi kalau kita nyenangin hati Tuhan, yang luar biasa, kita pasti jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Haleluya, haleluya. Nah, saya catat gini, dimusuhi orang itu sebetulnya ada beberapa alasannya, gitu, ya. Jadi mutlak harus kita akui bahwa dimusuhi orang is not a sin.
kita harus tahu dulu, what is the reason? Apa alasannya kita dimusuhi orang? Yang pertama, kita bisa dimusuhi orang karena hidup kita berbeda dengan apa? Dengan dunia ini. Alkitab bilang kamu ada di dunia, tapi kamu bukan berasal dari dunia ini. Itu sebabnya dunia nggak bisa terima prinsip saudara. Contoh, suami saudara nggak benar. Cici saudara langsung bilang ini, ceraiin aja. Sementara saudara ngerti firman Tuhan, bahwa apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Saudara bilang apa? Enggak, anak Tuhan nggak boleh cerai. Saya kan langsung diamain. Dasar goblok lu. Lu tuh ya jadi perempuan ya. Terlalu mau diinjak. Kalau menurut gue lu udah didukunin kali. Nah itu kan, ngerti gak? Saya dimusuhi orang, kenapa? Karena saya punya prinsip yang berbeda. Iya kan? Contohnya, saya mesti ikut dalam penyembahan-penyembahan tertentu. Baik penyembahan-penyembahan aturan adat, maupun penyembahan-penyembahan leluhur, atau penyembahan-penyembahan orang-orang nenek moyang. Nah, sebagai anak Tuhan, jangan salah ngerti ya. Saya tidak sedang bilang bahwa semua adat nggak benar. Saya tidak sedang bilang bahwa segala sesuatu yang bersifat kebudayaan itu pasti setan. No. Tetapi sebagai anak Tuhan sudah tahu kok. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Sudah tahu persis kok. Sudah tahu, wah ini penyembahan pada leluhur nih. Iya kan? Jadi saya melatih jemaat semua dewasa. Karena buat saya sudah bukan cuma jemaat kok. Sudah hamba Tuhan kok. Jadi saya paling nggak setuju kalau jemaat datang ke saya. Pendeta, mengadakan adat ini boleh nggak? Adat ini boleh. No. Buat saya bukan soal adatnya, bukan soal culture-nya. Tapi yang saya mau bilang adalah hidup kita berbeda dengan dunia ini. Kalau sudah mulai masuk pada penyembahan berhala, mulai masuk pada penyembahan leluhur, mulai masuk pada hal-hal yang hubungannya dengan kuasa gelap gitu. Iya kan? Kita kan harus punya prinsip yang tegas. Kita kan tahu ini bukan berasal dari Tuhan. Nah kita harus berani berkata tidak. Nah waktu kita berkata tidak ini kita dibenci. Kenapa? Karena dunia bilang cuma begitu kok. Iya kan? Ketika saya pulang kantor langsung pulang. Nggak mau ikut ke stimbat, ya kan? Nggak mau ikut ke nightclub. Nggak mau ikut karaokean, ya kan? Wah cuman gini aja kok, oh fanatik lu. Buat saya nggak apa-apa kita dibilang fanatik. Asal jangan dibilang apa? Munafik, saudara-saudara. Iya kan? Ketika orang sekarang nganggap, wajar kok, habis pulang kantor macet kok, gitu ya kan. Duduk dulu ngobrol-ngobrol, nggak apa-apa duduk ngobrol-ngobrol ya kan. Tapi kalau akhirnya jadi sepasang-sepasang, betul. Ada 3 laki-laki dengan 3 perempuan, tetapi semua sepasang-sepasang, ya kan? Padahal masing-masing sudah punya suami, sudah punya istri. Ini kan juga nggak benar gitu saudara-saudara, ya kan? Ya mulainya sih cuma minum kopi bareng, ya kan? Lama-lama bercanda-bercanda, bercandanya kitik-kitikan. Lama-lama mulai pegang-pegangan tangan. Lama-lama nenek bilang itu berbahaya. Ya kan? Jadi kita dimusuhi orang ada beberapa hal. Yang pertama, hidup kita berbeda dengan dunia ini. Kita punya prinsip kok, ya kan? Kita punya aturan kok, gitu kan? Walaupun kita ada di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Yang kedua, kita dimusuhi orang ada beberapa alasan. Karena hidup kita memancing iri hati bagi banyak orang. Nah ini dia, iya kan? Saya bisa dimusuhi orang kenapa? Karena tiba-tiba sudah dipakai dalam pelayanan. Saya bisa dimusuhi orang kenapa? Karena tiba-tiba sudah sukses dalam usaha saudara. Saya bisa dimusuhi orang kenapa? Tiba-tiba rumah tangga saudara itu luar biasa gitu. Anak-anak saudara maju, anak-anak saudara diberkati. Mujizat demi mujizat dalam hidup saudara. Saudara tiba-tiba udah bisa beli motor ya kan. Saudara tiba-tiba udah bisa beli mobil. Tiba-tiba saudara rumahnya juga udah, yang tadinya kontrak sekarang udah bisa beli sendiri gitu kan. Ya ada aja orang-orang yang iri hati. Akhirnya mulai bikin fitnah, mulai bikin rekayasa. Akhirnya mulai apa? Memusuhi saudara. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, you can do nothing with that. Saya nggak bisa buat apa-apa dengan itu. Masa saudara mau hidup susah karena itu? Nggak usah. Kalau memang itu berkat Tuhan buat saudara, bersyukurlah. Ada orang yang nggak suka, nggak usah saudara kutuki. Tetap jalan dalam jalan Tuhan. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Haleluya. Yang ketiga, dimusuhi orang ada beberapa alasannya. Bahwa sifat dan karakter kita nyebelin. Nah ini dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita nggak bisa lari dari kenyataan dulu. Kita dimusuhi orang, ini karena setan. Wah ini karena saya anak Tuhan. Enggak juga. Ada kalanya memang kita dimusuhi karena memang prinsip kita. Tapi ada kalanya kita dimusuhin, sorry untuk bilang ini. Memang karakter kita nyebelin. Kita memang kepala batu, kita memang pelit. Kita memang orang egois, kita memang mau menang sendiri. Kita ini memang orangnya, waduh sombongnya minta ampun ya kan. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau saudara dimusuhi mertua, kalau saudara dimusuhi oleh ipar-ipar saudara, kalau saudara dimusuhi sama besan saudara,
Kalau saudara dimusuhi sama bos, saudara di kantor. Tapi itu karena sifat dan karakter saudara. Nggak ada jalan lain. Berubah. Kita memang nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Tapi kalau semua orang nggak menyukai kita, kayaknya kita yang harus berubah. Selanjutnya, dimusuhi orang ada beberapa alasannya. Mulut kita itu menyakitkan dan mengecewakan. Wah, ini parah ini. Ada banyak orang yang kemudian dimusuhi orang. Bukan karena setan. Bukan karena kutuk. Bukan juga karena takdir dalam hidupnya. Waduh pendeta, mungkin memang takdir saya begini, saya dimusuhi orang. Saya mau bilang sama saudara, kadangkala persoalannya bahwa mulut kita yang menyakitkan. Mulut kita yang mengecewakan. Karena Alkitab bilang mulut itu bisa seperti pedang. Tetapi jangan salah, mulut juga bisa menjadi pena. Tinggal saudara pilih, apakah saya mau jadikan mulut saya ini pedang? Atau saya mau jadikan mulut saya pena untuk menuliskan hal-hal yang indah bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Selanjutnya yang kelima saya pelajari, dimusuhi orang ada beberapa alasan. Jadi saya ulangin ya dari pertama. Yang pertama, karena memang hidup kita berbeda dengan dunia ini. Kita harus punya prinsip. Yang kedua, hidup kita memancing iri hati bagi banyak orang. Nah, kita nggak bisa buat apa-apa. Karena memang sudah diberkati Tuhan. Karena memang sudah melihat segala macam kebaikan Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, karena sifat dan karakter kita nyebelin. Nah, untuk ini harus berubah. Iya kan? Kadang-kala kita memang cerewet kok. Kadang-kala kita memang egois kok. Kadang-kala memang kita kekanak-kanakan kok sifat kita. Lalu kita nyebelin orang, lalu kita bingung sendiri. Nggak bisa berubah. Ya. Selanjutnya, mulut kita menyakitkan dan mengecewakan. Harus berubah. Dari mulut ini harus keluar berkat. Dari mulut ini harus keluar firman. Dari mulut ini harus keluar damai sejahtera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan yang kelima, dimusuhi orang ada beberapa alasan. Kita terlalu sensitif. Jadi kadang-kala bukan kita dimusuhi orang. Tapi kitanya yang terlalu sensi gitu, ya kan? Ini kayaknya semua orang gak suka sama saya. Semua orang memusuhi saya. Semua orang memandang saya dengan curiga. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau itu sifat kita sensitif, berarti the problem is in your mind. Persoalannya alam pikiran saudara. Saudara terlalu sensitif banget gitu. Jadi saudara kalau ngeliat orang gitu, wah ini orang gak suka nih sama saya gitu. Iya kan? Nah itu berarti persoalannya bukan sama orang. Persoalannya ada dalam pikiran saudara sendiri. Saudara yang harus berubah. Saudara yang harus buang pikiran-pikiran negatif itu. Saudara harus berkata seperti Daud. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ada banyak orang saya bilang terlalu bodoh. Dia sensitif sekali. Dia merasa mama dan papa saya gak menyukai saya. Mama dan papa saya lebih menyukai Cici. Mama dan papa saya lebih menyukai Koko. Mama dan papa saya lebih menyukai adik saya yang paling kecil. Karena memang paling pintar dan paling ganteng. Gak kayak saya. Udah pendek, hitam, kecil, hidup lagi dari jauh. Kelihatan kayak tai lalat gitu ya kan. Itu kan cuma sensitifnya saudara aja gitu. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara. Sensitif untuk mendengar suara Tuhan, haleluya. Tapi jangan sensitif yang aneh-aneh kayak begitu dong. Iya kan? Sampai akhirnya kita ngerasa, wah semua orang memusuhi saya. Kadang-kadang juga orang juga gak ngerasa apa-apa. Orang lihat saudara mungkin memang lagi gimana, capek atau apa, tiba-tiba, dia memusuhi saya. Ya kan? Nah, repotnya begitu. Ada banyak anak-anak muda. Sudah sampai pakai narkoba dulu. Sudah sampai hidup gak karuan dulu. Padahal bukan karena kebenaran. Hanya karena apa? Assumption. Karena asumsi, terlalu sensitif merasa semua orang tidak menyukai saya. Semua orang membenci saya. Semua orang tidak memperdulikan saya. Semua orang. Nah repotnya orang-orang yang sensitif ini seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya hati jahat. Orang-orang yang punya ambisi tertentu, ya kan? Dikipas lagi, lihat tuh, buktinya gak ada orang yang pedulikan kamu kan? Nah, ada orang-orang yang berbahaya begini yang mencari keuntungan. Ini yang tambah menghancurkan. Hari ini sebagai hamba Allah saya mau bilang, sensitif untuk peka mendengar suara Tuhan itu baik. Tapi sensitif untuk mengasihani diri sendiri. Saya gak diterima, saya gak dikasihi, saya gak dihargai. Saya mau bilang berubah dan bertobatlah. Sekarang kita berdiri tegak dan melihat anugerah Tuhan luar biasa buat kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, selanjutnya kita mau belajar, ya kan? Bagaimana untuk selalu dapat menjadi berkat. Saya pelajari ada beberapa langkah sederhana di sini. Bagaimana supaya kita bisa selalu menjadi berkat. Jangan hidup untuk apa? Diri sendiri. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh hidup untuk diri sendiri. Amin? Nah itu.
Itu sama seperti cerita. Udah tahu dengar cerita itu kan? Jadi ada satu orang, dia ketemu dompet, isinya uang $1.000 Singapura 5 lembar, uang $100 Amerika 10 lembar, dan beberapa surat penting lainnya. Bahkan di situ juga ada cincin berlian di dalam dompet itu. Tapi untungnya di situ ada KTP atas nama Ahmad Hidariah. Nah, lalu dia mulai lihat, oh Ahmad Hidariah, alamat Jalan Masjid 3 nomor 12. Wah, saya mau anterin jauh. Mendingan kan suka ada acara-acara radio gitu kan, yang apa tuh kehilangan mana, di mana, harap diberitahu. Jadi dia telepon. Pas lagi acara request lagu, ya kan? Nah, lalu telepon. Halo, mau bicara sama operator. Oh iya, kenapa? Oh, saya Johnson. Oh, kenapa Pak Johnson? Nggak mau kasih tahu, di jalan radio dalam tadi, ada seorang bapak nama Ahmad Hidariah, itu baru kejatuhan dompet. Dompetnya sudah saya temukan, di dalamnya ada 5 lembar uang $1.000 Singapura, 10 lembar $100 Amerika, dan juga ada sebuah cincin berlian dengan mata berlian 1 karat. Wah, ini orang langsung kaget. Wah Pak, Bapak ini memang luar biasa Pak. Ini belum pernah ada orang seperti ini. Oh, mau mengembalikan. Sudah Pak, Bapak bisa langsung saja ke studio untuk antar barang supaya kita antarkan ke Bapak Ahmad Hidariah ini. Oh enggak, saya telepon bukan mau ngembaliin, saya mau request lagu. Lagu ini ditujukan untuk Bapak Ahmad Hidariah, lagunya adalah Relakanlah. Lagunya Relakanlah. Gila kali itu saudara-saudara. Iya kan? Gak mau peduli sama perasaan orang, gak mau peduli sama kebutuhan orang, gak mau peduli dengan persoalan dan penderitaan orang lain. Kenapa? Pokoknya hidup hanya untuk diri sendiri. Banyak rumah tangga hancur. Kenapa? Suami hanya hidup untuk dirinya sendiri. Istri hanya hidup untuk dirinya sendiri. Mertua hanya hidup untuk dirinya sendiri. Anak-anak muda hanya untuk hidup untuk dirinya sendiri. Bahkan yang lebih ngeri lagi, gereja Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, gak pusing sama orang lain. Yang penting saya kaya, saya sukses, saya maju. Masa bodoh orang lain mau sengsara. Masa bodoh orang lain mau hancur. Masa bodoh orang lain mau binasa. Saya mau bilang sifat seperti itu adalah sifat yang terkutuk di hadapan Tuhan. Jadi dengar baik. Bagaimana kita selalu bisa menjadi berkat. Jangan hidup untuk diri sendiri. Orang mau memusuhi kita, orang mau menyukai kita, orang mau menyenangi kita, orang mau mengutuki kita, kita tetap harus jadi berkat. Amin. Hidup kita tidak tergantung dengan reaksi orang. Saya selalu bilang begini, jangan bereaksi sesuai dengan reaksi orang terhadap kita. Kita harus punya kualitas tersendiri. Amin. Orang mencintai saudara, jadilah berkat. Orang memusuhi saudara, jadilah berkat. Orang memuji saudara, jadilah berkat. Orang mengutuki saudara, saya tetap mau jadi berkat. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, bagaimana bisa selalu menjadi berkat? Sederhana, selalu menjadi pelaku firman. Sama-sama bilang sama saya, menjadi pelaku firman. Amin. Alkitab bilang orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya, dia sama seperti orang yang bodoh. Iya kan? Kita kadang-kala cuma ingin disenangi orang, tapi akhirnya jadi penjilat. Kita senangnya disukai orang, tapi kemudian jadi orang munafik, saudara-saudara. Jangan jadi penjilat. Hidupmu cukup berkualitas dan kau akan diangkat Tuhan. Dan yang kedua, jangan munafik. Tetap lakukan firman. Alkitab bilang, kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, kamu diberkati. Kamu tidak turun, kamu akan naik. Kamu tidak menjadi ekor, kamu dipimpin menjadi kepala. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana kita bisa selalu menjadi berkat? Ingatlah status kita itu hamba. Ingatlah status kita ini hamba Tuhan. Apa artinya hamba Tuhan? The one that serve. Seorang yang mau melayani.
Kenapa banyak persoalan dalam iman Kristen kita? Karena kita tidak menyadari bahwa kita hamba Tuhan. Kita berpikir kita bos. Makanya kita gampang tersinggung. Kita gampang kecewa. Kita gampang berontak. Kita gampang marah. Tapi hari ini saya cuma mau bilang, kita hamba. Makanya Maria berkata begini, jadilah kepadaku seperti yang kau katakan, sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Nah, selanjutnya bagaimana menjadi berkat? Milikilah mental memberi, bukan hanya menerima. Yesus membuat terobosan yang luar biasa. Yesus bilang terlebih berkat memberi daripada menerima. Semua orang bilang, waduh, mana enak kalau cuma memberi terus. Yang paling enak menerima. Tahukah saudara? Memberi selalu di atas, menerima selalu di bawah. Tidak bisa menerima di atas, memberi di bawah. Artinya apa? Seorang yang memberi selalu dalam posisi lebih tinggi. Seorang yang menerima akan punya hutang budi. Setelah menatap saya dan berkata, saya nggak pernah tuh pendeta walaupun saya menerima terus, saya nggak pernah merasa hutang budi. Itu namanya sikap yang tepat jika kita dimusuhi orang. Jangan terpancing untuk apa? Membalas. Ya tapi kalau saya dipancing terus, wah saya juga lama-lama keluar juga pendeta. Dengar, sebuah kolam, kalau tidak ada ikan lelenya, bayangin nih, sebuah kolam, nggak ada ikan lelenya. Mau dipancing sampai kapan ikan lele, nggak bakal keluar ikan lele. Ya, iseng-iseng saudara ke kolam renang, bawa pancingan yang paling mahal, lempar pancingan dengan umpan yang paling hebat. 12 tahun sudah di kolam renang itu, nggak ada satu ikan pun datang. Padahal mancing terus kan. Sudah boleh bilang sama saya, tapi ipar saya yang satu ini mancing saya terus pendeta. Mertua saya yang ini pendeta memang mancing saya terus pendeta. Teman saya yang ini memang mancing terus pendeta. Sampai saya emosi. Saya cuma mau bilang, kalau di kolam itu tidak ada ikan lele, mau dipancing terus juga tidak. Kalau di hati sudah nggak ada busuk, di hati sudah nggak ada benci, mau dipancing bagaimanapun, benci nggak bisa keluar. Kenapa? Ngerti maksud saya? Iya kan? Jangan salahkan orang-orang di sekitar saudara yang memancing amarah saudara. Kalau sampai ada orang-orang yang memancing amarah saudara, berterima kasihlah kepada mereka. Bilang terima kasih. Amarah-amarah saya perlu keluar. Supaya saya sadar bahwa saya masih menyimpannya. Dan ini semua harus keluar. Supaya makin dipancing bagaimanapun, gak bisa keluar lagi. Kenapa? Karena memang di hati saya yang ada cuma damai. Dipancing marah, keluar damai. Dipancing benci, keluar sukacita. Dipancing dendam, yang keluar adalah pengampunan surgawi. Haleluya. Sikap yang tepat jika kita dimusuhi orang yang terakhir. Fokus jangan pada musuh, tapi pada aturan dan ketetapan firman Tuhan. Sebuah kesalahan fatal dalam hidup kita. Kita selalu fokus pada musuh kita. Musuh kita naik mobil, kita jengkel. Musuh kita jatuh dari motor, rasain. Ini baru patah kaki, sebentar lagi patah leher. Astaga, busuk hatimu. Saya cuma mau bilang, fokusmu jangan pada musuh. Fokusmu hanya pada aturan dan ketetapan firman Tuhan. Pokoknya ikuti saja aturan firman Tuhan. Ikuti saja ketetapan-ketetapan Tuhan. Karena selama kita ikuti aturan firman, selama kita ikuti ketetapan Tuhan, semua orang boleh memusuhi saudara. Boleh saya ngomong sesuatu? Allah saya ahli untuk merubah orang-orang yang memusuhi saudara menjadi orang-orang yang memberkati saudara. Karena ayat firman Tuhan berkata, Allah saya merubah kutuk menjadi berkat. Alkitab berkata Ishak menabur di tanah orang Filistin. Pada tahun itu juga ia diberkati 100 kali lipat. Raja Abimelek marah sekali. Mengirim pasukan. Dan kemudian untuk menyingkirkan dia. Dia pindah. Dia gali sumur lain, membual-bual airnya. Didatangi lagi, dia gali lagi. Terus begitu, terus begitu, terus begitu. Sampai akhirnya dia menggali dan tidak diganggu lagi. Akhirnya Tuhan makin berkati dia. Sampai Raja Abimelek datang.
dan mengakui. Ishak bilang begini, bukankah engkau membenci aku? Tapi Abimelek berkata, karena aku melihat Tuhan menyertai kamu. Hari ini saya mau bilang, jangan fokus pada musuh. Saya tahu sebagian sudah sedang down dan bilang, aduh saya dimusuhi orang pendeta. Saya difitnah, wah saya direkayasa. Nggak apa-apa. Jangan fokus pada musuh. Tapi fokus pada aturan Tuhan. Fokus pada ketetapan Tuhan. Dan engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Berlian dengan mata berlian 1 karat. Wah, ini orang langsung kaget. Wah Pak, Bapak ini memang luar biasa Pak. Ini belum pernah ada orang seperti ini. Oh, mau mengembalikan. Sudah Pak, Bapak bisa langsung saja ke studio untuk antar barang supaya kita antarkan ke Bapak Ahmad Hedaria ini. Oh enggak, saya telepon bukan mau ngembaliin, saya mau request lagu. Lagu ini ditujukan untuk Bapak Ahmad Hedaria. Lagunya adalah Relakanlah. Lagunya Relakanlah. Gila kali itu saudara-saudara. Iya kan? Gak mau peduli sama perasaan orang. Gak mau peduli sama kebutuhan orang. Gak mau peduli dengan persoalan dan penderitaan orang lain. Kenapa? Pokoknya hidup hanya untuk diri sendiri. Banyak rumah tangga hancur. Kenapa? Suami hanya hidup untuk dirinya sendiri. Istri hanya hidup untuk dirinya sendiri. Mertua hanya hidup untuk dirinya sendiri. Anak-anak muda hanya untuk hidup untuk dirinya sendiri. Bahkan yang lebih ngeri lagi, gereja Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, gak pusing sama orang lain. Yang penting saya kaya, saya sukses, saya maju. Masa bodoh orang lain mau sengsara. Masa bodoh orang lain mau hancur. Masa bodoh orang lain mau binasa. Saya mau bilang sifat seperti itu adalah sifat yang terkutuk di hadapan Tuhan. Jadi dengar baik. Bagaimana kita selalu bisa menjadi berkat. Jangan hidup untuk diri sendiri. Orang mau memusuhi kita. Orang mau menyukai kita. Orang mau menyenangi kita. Orang mau mengutuki kita. Kita tetap harus jadi berkat. Amin. Hidup kita tidak tergantung dengan reaksi orang. Saya selalu bilang begini, jangan bereaksi sesuai dengan reaksi orang terhadap kita. Kita harus punya kualitas tersendiri. Amin. Orang mencintai saudara, jadilah berkat. Orang memusuhi saudara, jadilah berkat. Orang memuji saudara, jadilah berkat. Orang mengutuki saudara, saya tetap mau jadi berkat. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, bagaimana bisa selalu menjadi berkat? Sederhana. Selalu menjadi pelaku firman. Sama-sama bilang sama saya, menjadi pelaku firman. Amin. Alkitab bilang orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya, dia sama seperti orang yang bodoh. Iya. Kita kadang-kala cuma ingin disenangi orang, tapi akhirnya jadi penjilat. Kita senangnya disukai orang, tapi kemudian jadi orang munafik, saudara-saudara. Jangan jadi penjilat. Hidupmu cukup berkualitas dan kau akan diangkat Tuhan. Dan yang kedua, jangan munafik. Tetap lakukan firman. Alkitab bilang, kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, kamu diberkati. Kamu tidak turun, kamu akan naik. Kamu tidak menjadi ekor, kamu dipimpin menjadi kepala. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana kita bisa selalu menjadi berkat? Ingatlah status kita itu hamba. Ingatlah status kita ini hamba Tuhan. Apa artinya hamba Tuhan? The one that serve. Seorang yang mau melayani. Kenapa banyak persoalan dalam iman Kristen kita? Karena kita tidak menyadari bahwa kita hamba Tuhan. Kita berpikir kita bos. Makanya kita gampang tersinggung. Kita gampang kecewa. Kita gampang berontak. Kita gampang marah. Tapi hari ini saya cuma mau bilang, kita hamba. Makanya Maria berkata begini, jadilah kepadaku seperti yang kau katakan, sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Nah, selanjutnya bagaimana menjadi berkat? Milikilah mental memberi, bukan hanya menerima. Yesus membuat terobosan yang luar biasa. Yesus bilang terlebih berkat memberi daripada menerima. Semua orang bilang, waduh, mana enak kalau cuma memberi terus.
Yang paling enak menerima. Tahukah saudara? Memberi selalu di atas, menerima selalu di bawah. Tidak bisa menerima di atas, memberi di bawah. Artinya apa? Seorang yang memberi selalu dalam posisi lebih tinggi. Seorang yang menerima akan punya hutang budi. Setelah menatap saya dan berkata, saya nggak pernah tuh pendeta, walaupun saya menerima terus, saya nggak pernah merasa hutang budi. Itu namanya sikap yang tepat jika kita dimusuhi orang. Jangan terpancing untuk apa? Membalas. Ya tapi kalau saya dipancing terus, wah saya juga lama-lama keluar juga pendeta. Dengar, sebuah kolam, kalau tidak ada ikan lelenya, bayangin nih, sebuah kolam, nggak ada ikan lelenya. Mau dipancing sampai kapan ikan lele, nggak bakal keluar ikan lele. Ya, iseng-iseng saudara ke kolam renang, bawa pancingan yang paling mahal, lempar pancingan dengan umpan yang paling hebat. 12 tahun sudah di kolam renang itu, nggak ada satu ikan pun datang. Padahal mancing terus kan. Sudah boleh bilang sama saya, tapi ipar saya yang satu ini mancing saya terus pendeta. Mertua saya yang ini pendeta memang mancing saya terus pendeta. Teman saya yang ini memang mancing terus pendeta. Sampai Hallelujah, hallelujah to His name, King Jesus, Jesus, be praised. hari ini saya mau bicara tentang dimusuhi orang. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dimusuhin orang itu kadang-kala ya kita juga pikir kita nggak makan dari orang itu, tapi kadang-kala gini, nyebelin juga sih gitu. Karena kalau orang cuma memusuhi, mengutuki masih mending gitu ya kan. Tapi biasa orang kalau memusuhi itu sekaligus mengutuki, mendoakan hal-hal yang jahat dalam hidupnya. Bahkan kalau perlu menyebarkan fitnah dan banyak hal lagi. Tapi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, hari ini selalu saya mesti ingatkan buat setiap saudara, bukan apakah saudara disukai atau dimusuhi, tapi bagaimana Tuhan tetap berkenan dengan hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya betul banyak hal baik yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kita. Mazmur 69, Mazmur pasal 69 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, itu yang kita bahas dalam pembahasan tentang dimusuhi orang. Mazmur 69 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung dari Daud. Jadi Daud sendiri yang menuliskan Mazmur ini. Selamatkan ya aku, ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Daud dalam masa-masa sukarnya, karena dia dimusuhi orang, dia menyebut dirinya sendiri seperti seorang yang sedang hampir tenggelam. Dia katakan apa? Air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam dalam apa? Rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sampai pemazmur merasa bahwa ini bukan sekadar hanyut di air, tapi hanyut di rawa yang berbahaya. Ayat yang keempat, lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Kok sepertinya Allah nggak bertindak? Kok sepertinya Allah nggak berbuat? Kok sepertinya Allah nggak menjawab doa? Ayat yang kelima, orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Wah, ini ya, orang-orang yang membenci aku tanpa alasan, artinya orang benci aku lalu cari-cari alasan untuk benci aku lebih banyak daripada rambut di kepadaku. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, siapa penulis Mazmur ini? David himself. Daud. Siapa Daud? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Daud adalah seorang raja. Daud adalah seorang penyelamat Saul. Daud adalah penyelamat bangsa Israel. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di tengah segala kehebatannya, pasti tentu ada segala macam kekurangannya. Tetapi sampai akhirnya Daud pada anggapan, orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak dari rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab.
Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, memang khotbah minggu ini berhubungan erat dengan apa yang sudah saya sampaikan minggu lalu, yaitu tentang fitnah. Karena biasanya mengapa seorang bisa dimusuhi? Karena adanya fitnah dan rekayasa. Lihat selanjutnya ini kan. Lalu ayat yang ke-6. Ya Allah, dikatakan apa di situ? Engkau mengetahui kebodohanku. Dengan lain kata, pemazmur berkata, aku gak mau sok merasa benar, aku gak mau sok merasa hebat, betul aku lemah, betul aku bodoh, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Ayat yang ke-7, janganlah mendapat malu oleh karena aku, orang-orang yang menantikan engkau, ya Tuhan Allah semesta alam, janganlah kena noda oleh karena aku, orang-orang yang mencari engkau, ya Allah Israel. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa pelajari bahwa ada dua hal yang menakutkan ketika kita dimusuhi. Yang pertama adanya fitnah, dan yang kedua adanya rekayasa. Nah, itu yang Daud sedang mau katakan. Bahkan orang yang memusuhi aku tanpa sebab, aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Nah, lihat selanjutnya, Mazmur 38 ayat 20-23. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku, ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mau perhatikan ini. Mereka membalas yang jahat kepadaku, ganti yang apa? Baik. Nah, bukankah ini hal yang paling menyakitkan dalam hidup ini? Ketika saudara berusaha berbuat yang baik kepada seseorang, tiba-tiba, dengar, membalas yang jahat dengan yang jahat, sudah salah kata Alkitab. Yang kedua, hidup kita memancing iri hati bagi banyak orang. Nah, kita nggak bisa buat apa-apa. Karena memang sudah diberkati Tuhan. Karena memang sudah melihat segala macam kebaikan Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, karena sifat dan karakter kita nyebelin. Nah, untuk ini harus berubah. Iya kan? Kadang-kala kita memang cerewet kok. Kadang-kala kita memang egois kok. Kadang-kala memang kita kekanak-kanakan kok sifat kita. Lalu kita nyebelin orang, lalu kita bingung sendiri. Nggak bisa berubah. Ya. Selanjutnya, mulut kita menyakitkan dan mengecewakan. Harus berubah. Dari mulut ini harus keluar berkat. Dari mulut ini harus keluar firman. Dari mulut ini harus keluar damai sejahtera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan yang kelima, dimusuhi orang ada beberapa alasan. Kita terlalu sensitif. Jadi kadang-kala bukan kita dimusuhi orang, tapi kitanya yang terlalu sensi gitu, ya kan? Ini kayaknya semua orang gak suka sama saya, semua orang memusuhi saya, semua orang memandang saya dengan curiga. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau itu sifat kita sensitif, berarti the problem is in your mind. Persoalannya alam pikiran saudara. Saudara terlalu sensitif banget gitu. Jadi saudara kalau ngeliat orang gitu, wah ini orang gak suka nih sama saya gitu. Iya kan? Nah itu berarti persoalannya bukan sama orang. Persoalannya ada dalam pikiran saudara sendiri. Saudara yang harus berubah. Saudara yang harus buang pikiran-pikiran negatif itu. Saudara harus berkata seperti Daud. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ada banyak orang saya bilang terlalu bodoh. Dia sensitif sekali. Dia merasa mama dan papa saya gak menyukai saya. Mama dan papa saya lebih menyukai Cici. Mama dan papa saya lebih menyukai Koko. Mama dan papa saya lebih menyukai adik saya yang paling kecil. Karena memang paling pintar dan paling ganteng. Gak kayak saya. Udah pendek, hitam, kecil, hidup lagi dari jauh. Kelihatan kayak tai lalat gitu ya kan. Itu kan cuma sensitifnya saudara aja gitu. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara. Sensitif untuk mendengar suara Tuhan, haleluya. Tapi jangan sensitif yang aneh-aneh kayak begitu dong. Iya kan? Sampai akhirnya kita ngerasa, semua orang memusuhi saya. Kadang-kadang juga orang juga gak ngerasa apa-apa. Orang lihat saudara mungkin memang lagi gimana, capek atau apa, tiba-tiba, dia memusuhi saya. Ya kan? Nah, repotnya begitu. Ada banyak anak-anak muda. Sudah sampai pakai narkoba dulu. Sudah sampai hidup gak karuan dulu. Padahal bukan karena kebenaran. Hanya karena apa? Assumption. Karena asumsi, terlalu sensitif merasa semua orang tidak menyukai saya. Semua orang membenci saya. Semua orang tidak memperdulikan saya. Semua orang. Nah, repotnya orang-orang yang sensitif ini seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya hati jahat.
Orang-orang yang punya ambisi tertentu, ya kan? Dikipas lagi, lihat tuh, buktinya nggak ada orang yang pedulikan kamu kan? Nah, ada orang-orang yang berbahaya begini yang mencari keuntungan. Ini yang tambah menghancurkan. Hari ini sebagai hamba Allah saya mau bilang, sensitif untuk peka mendengar suara Tuhan itu baik. Tapi sensitif untuk mengasihani diri sendiri. Saya nggak diterima, saya nggak dikasihi, saya nggak dihargai. Saya mau bilang berubah dan bertobatlah. Sekarang kita berdiri tegak dan melihat anugerah Tuhan luar biasa buat kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, selanjutnya kita mau belajar, ya kan? Bagaimana untuk selalu dapat menjadi berkat. Saya pelajari ada beberapa langkah sederhana di sini. Bagaimana supaya kita bisa selalu menjadi berkat. Jangan hidup untuk apa? Diri sendiri. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh hidup untuk diri sendiri. Amin? Ah itu sama seperti cerita. Udah tahu dengar cerita itu kan? Jadi ada satu orang, dia ketemu dompet, isinya uang $1.000 Singapura 5 lembar, uang $100 Amerika 10 lembar, dan beberapa surat penting lainnya. Bahkan di situ juga ada cincin berlian di dalam dompet itu. Tapi untungnya di situ ada KTP atas nama Ahmad Hidariah. Nah, lalu dia mulai lihat, oh Ahmad Hidariah, alamat Jalan Masjid 3 nomor 12. Wah, saya mau anterin jauh. Mendingan kan suka ada acara-acara radio gitu kan, yang apa tuh kehilangan mana, di mana, harap diberitahu. Jadi dia telepon. Pas lagi acara request lagu, ya kan? Nah, lalu telepon. Halo, mau bicara sama operator. Oh iya, kenapa? Oh, saya Johnson. Oh, kenapa Pak Johnson? Nggak mau kasih tahu, di jalan radio dalam tadi, ada seorang bapak nama Ahmad Hidariah, itu baru kejatuhan dompet. Dompetnya sudah saya temukan, di dalamnya ada 5 lembar uang $1.000 Singapura, 10 lembar $100 Amerika, dan juga ada sebuah cincin berlian. Tapi ini, bayangkan kita berjuang berusaha berbuat yang baik, tapi tiba-tiba dibalaskan yang jahat. Waduh, sebagian kita akan lose temper dengan berkata, waduh, lu mau gue siram pakai air keras atau gue bacok pala lu sekalian, ya kan? Nah, tapi ayat ini bahkan bilang apa? Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Ada banyak orang karena mau coba lurus dalam perusahaan, karena mau bekerja dengan betul, karena mau bayar pajak dengan baik, karena mau melakukan aturan kantor dengan benar, justru yang seperti ini akan dibenci orang, ya kan? Nah, saya mau bilang, we are living in a crazy world. Kita ada di dunia yang sangat gila, saudara-saudara. Bahwa orang yang mau hidup lurus, malah diputusin sama pacarnya. Wah, gila pacar gue. Masa pacaran kok begitu, kesenggol sedikit, darah Yesus, darah Yesus. Pacar model apaan? Kok pacar sama dia kayak pacar sama suster, tahu ya kan? Nah, sebagian lagi berkata, oh kalau cowok gue sampai curiga dia homo kali, apaan? Gue bingung ya. Gue pacar sama dia nih. Gue sebagai cewek ya udah berusaha gitu supaya hangat gitu. Rok udah gue bikin mini sedikit, baju udah gue bikin hangat gitu, sempit gitu kira-kira kan. Kayak udah lepet gue di dalamnya gitu ya kan. Tapi tiba-tiba cowok gue nyenggol aja gak pernah, ngeraba aja gak pernah. Ih, lama-lama gue pikir cowok gue gak bisa hangat gitu cintanya. Gue pikir hombreng kali dia. Nah, ini yang saya mau bilang. Dikatakan mereka memusuhi aku karena aku mengejar apa? Yang baik. Iya kan? Kalau saudara mulai tinggalkan minum mabuk, saudara mulai tinggalkan judi, saudara mulai masuk dalam pelayanan, saya mau bilang, banyak orang yang memusuhi saudara. Ada banyak orang yang bilang, cie, sekarang udah pelayanan nih, hati-hati loh, tumbuh sayap jadi malaikat loh, ya kan. Nah, ini yang Alkitab sudah bilang, bahwa mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Ayat yang ke-22, jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripadaku, ayat 23. Segeralah menolong aku, ya Tuhan keselamatanku. Nah, satu ayat penting lagi saya mau saudara lihat. Markus 13 ayat 13. Wah, ini lebih ngeri lagi. Dikatakan apa? Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi
Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, artinya yang tidak goyah, yang tetap mempertahankan imannya, yang tetap setia, yang tengah dimusuhi tidak membalas, yang di tengah dimusuhi tetap memberkati, yang di tengah dimusuhi tetap melakukan kebenaran. Alkitab bilang, tidak akan dikecewakannya. Kenapa? Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Haleluya! Prinsip utama dalam kehidupan ini saya pelajari, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Dan ini selalu berulang-ulang saya mau jelaskan buat setiap saudara. Kenapa? Karena kesalahan kita, problema kita seringkali adanya di sini. Kita berusaha nyenangin hati semua orang. Aduh, kayaknya saya gimana ya supaya senangin hati semua orang. Tanpa kita sadari kita jatuh pada kemunafikan. Kita berusaha menjilat. Kita akhirnya jadi orang yang gak punya prinsip. Prinsip utama dalam kehidupan ini kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Semua wanita bilang sama saya gak bisa nyenangin hati semua orang. Amin? Iya dong. Saya gak bisa senangin pacar saudara yang selalu mau ngajak saudara berzina. Saya gak bisa selalu nyenengin hati pacar saudara yang bawaannya ingin check in di kamar gitu ya kan. Gak bisa, iya kan. Dan saya gak bisa nyenengin hati semua orang yang mau ngajak saudara pergi ke nonton apa itu namanya, segala tarian striptis lah, segala tayangan-tayangan cabul lah gitu ya kan. Dan kalau kita nolak, langsung bilang, cie, sok suci lu, sok rohani lu. Loh, biarin aja, kita gak bisa nyenangin hati semua orang kok. Iya kan? Dengar baik. Namun juga harus kita ingat, jika semua orang tidak menyukai kita, ini kan, iya kan? Jangan-jangan juga ada yang gak beres dalam hidup kita, ya kan? Ada yang bilang, wah semua orang membenci saya pendeta, wah semua orang membenci saya. Loh, saudaraku, kita gak bisa nyenangin hati semua orang. Tetapi kalau kita nyenangin hati Tuhan, yang luar biasa, kita pasti jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Haleluya, haleluya. Nah, saya catat gini, dimusuhi orang itu sebetulnya ada beberapa alasannya, gitu, ya. Jadi mutlak harus kita akui bahwa dimusuhi orang is not a sin. Kita harus tahu dulu what is the reason. Apa alasannya kita dimusuhi orang? Yang pertama, kita bisa dimusuhi orang karena hidup kita berbeda dengan apa? Dengan dunia ini. Alkitab bilang kamu ada di dunia, tapi kamu bukan berasal dari dunia ini. Itu sebabnya dunia nggak bisa terima prinsip saudara. Contoh, suami saudara nggak benar. Cici saudara langsung bilang ini, ceraiin aja. Sementara saudara ngerti firman Tuhan, bahwa apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Saudara bilang apa? Enggak, anak Tuhan gak boleh cerai. Saya kan langsung diamain. Dasar goblok lu. Lu tuh ya jadi perempuan ya. Terlalu mau diinjek. Kalau menurut gue lu udah didukunin kali. Nah itu kan, ngerti gak? Saya dimusuhi orang, kenapa? Karena saya punya prinsip yang berbeda. Iya kan? Contohnya, saya mesti ikut dalam penyembahan-penyembahan tertentu. Baik penyembahan-penyembahan aturan adat, maupun penyembahan-penyembahan leluhur, atau penyembahan-penyembahan orang nenek moyang. Nah, sebagai anak Tuhan, jangan salah ngerti ya. Saya tidak sedang bilang bahwa semua adat nggak benar. Saya tidak sedang bilang bahwa segala sesuatu yang bersifat kebudayaan itu pasti setan. No. Tetapi sebagai anak Tuhan sudah tahu kok. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Sudah tahu persis kok. Sudah tahu, wah ini penyembahan pada leluhur nih. Iya kan? Jadi, saya melatih jemaat semua dewasa. Karena buat saya sudah bukan cuma jemaat kok, sudah hamba Tuhan kok. Jadi saya paling gak setuju kalau jemaat datang ke saya, pendeta, mengadakan adat ini boleh nggak? Adat ini boleh? No. Buat saya bukan soal adatnya, bukan soal culture-nya. Tapi yang saya mau bilang adalah, hidup kita berbeda dengan dunia ini. Kalau sudah mulai masuk pada penyembahan berhala, mulai masuk pada penyembahan leluhur, mulai masuk pada hal-hal yang hubungannya dengan kuasa gelap gitu. Iya kan? Kita kan harus punya prinsip yang tegas. Kita kan tahu ini bukan berasal dari Tuhan. Nah kita harus berani berkata tidak. Nah waktu kita berkata tidak ini kita dibenci. Kenapa? Karena dunia bilang cuma begitu kok. Iya kan? Ketika setelah pulang kantor langsung pulang. Nggak mau ikut ke stimbat. Ya kan? Nggak mau ikut ke nightclub. Nggak mau ikut karaokean. Ya kan? Wah cuman gini aja kok. Oh fanatik lu. Buat saya nggak apa-apa kita dibilang fanatik. Asal jangan dibilang apa? Munafik saudara-saudara. Iya kan? Ketika orang sekarang nganggap, wajar kok, habis pulang kantor macet kok, gitu ya kan.
Duduk dulu ngobrol-ngobrol, nggak apa-apa duduk ngobrol-ngobrol ya kan. Tapi kalau akhirnya jadi sepasang-sepasang, betul. Ada 3 laki-laki dengan 3 perempuan. Tetapi semua sepasang-sepasang, ya kan. Padahal masing-masing sudah punya suami, sudah punya istri. Ini kan juga nggak benar gitu saudara-saudara, ya kan. Ya mulainya sih cuma minum kopi bareng, ya kan. Lama-lama bercanda-bercanda, bercandanya kitik-kitikan. Lama-lama mulai pegang-pegangan tangan. Lama-lama nenek bilang itu berbahaya. Ya kan? Jadi kita di musuh orang ada beberapa hal. Yang pertama, hidup kita berbeda dengan dunia ini. Kita punya prinsip kok, ya kan? Kita punya aturan kok, gitu kan? Walaupun kita ada di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Yang kedua, kita di musuh orang ada beberapa alasan. Karena hidup kita memancing iri hati bagi banyak orang. Nah ini dia, ya kan? Saya bisa dimusuhi orang kenapa? Karena tiba-tiba sudah dipakai dalam pelayanan. Saya bisa dimusuhi orang kenapa? Karena tiba-tiba sudah sukses dalam usaha saudara. Saya bisa dimusuhi orang kenapa? Tiba-tiba rumah tangga saudara itu luar biasa gitu. Anak-anak sudah maju, anak-anak sudah diberkati. Mujizat demi mujizat di dalam hidup saudara. Sudah tiba-tiba udah bisa beli motor ya kan. Sudah tiba-tiba udah bisa beli mobil. Tiba-tiba saudara rumahnya juga udah, yang tadinya kontrak sekarang udah bisa beli sendiri gitu kan. Ya ada aja orang-orang yang iri hati. Akhirnya mulai bikin fitnah, mulai bikin rekayasa. Akhirnya mulai apa? Memusuhi saudara. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, you can do nothing with that. Saya nggak bisa buat apa-apa dengan itu. Masa saudara mau hidup susah karena itu? Nggak usah. Kalau memang itu berkat Tuhan buat saudara, bersyukurlah. Ada orang yang nggak suka, nggak usah saudara kutuki. Tetap jalan dalam jalan Tuhan. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Haleluya. Yang ketiga, di musuh orang ada beberapa alasannya. Bahwa sifat dan karakter kita nyebelin. Nah ini dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita nggak bisa lari dari kenyataan dulu. Kita dimusuhi orang, ini karena setan. Wah ini karena saya anak Tuhan. Enggak juga. Ada kalanya memang kita dimusuhi karena memang prinsip kita. Tapi ada kalanya kita dimusuhin, sorry untuk bilang ini. Memang karakter kita nyebelin. Kita memang kepala batu, kita memang pelit. Kita memang orang egois, kita memang mau menang sendiri. Kita ini memang orangnya, waduh sombongnya minta ampun ya kan. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau saudara dimusuhi mertua, kalau saudara dimusuhi oleh ipar-ipar saudara, kalau saudara dimusuhi sama besan saudara, kalau saudara dimusuhi sama bos saudara di kantor, tapi itu karena sifat dan karakter saudara, nggak ada jalan lain, berubah. Kita memang nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Tapi kalau semua orang nggak menyukai kita, kayaknya kita yang harus berubah. Selanjutnya, dimusuhi orang ada beberapa alasannya. Mulut kita itu menyakitkan dan mengecewakan. Wah ini parah ini. Ada banyak orang yang kemudian dimusuhi orang. Bukan karena setan. Bukan karena kutuk. Bukan juga karena takdir dalam hidupnya. Waduh pendeta, mungkin memang takdir saya begini, saya dimusuhi orang. Saya mau bilang sama saudara, kadangkala persoalannya bahwa mulut kita yang menyakitkan. Mulut kita yang mengecewakan. Karena Alkitab bilang mulut itu bisa seperti pedang. Tetapi jangan salah, mulut juga bisa menjadi pena. Tinggal saudara pilih. Apakah saya mau jadikan mulut saya ini pedang? Atau saya mau jadikan mulut saya pena untuk menuliskan hal-hal yang indah bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Selanjutnya yang kelima saya pelajari, dimusuhi orang ada beberapa alasan. Jadi saya ulangin ya dari pertama yang pertama. Karena memang hidup kita berbeda dengan dunia ini. Kita harus punya prinsip.